Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Net TV Sulsel yang insyaAllah dirahmati dan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam OAC atau kesempatan pada hari ini, saya akan mengangkat satu tema, yaitu perhiasan surga dan perhiasan neraka. Ya. Dalam hadis Nabi SAW menyampaikan bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan yang namanya neraka, maka diperintahkanlah malaikat Jibril alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melihat apa itu yang namanya neraka. Maka setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa itu yang namanya neraka, kemudian Jibril alaihissalam dengan 600 sayapnya dibentangkan seluruhnya untuk terbang melihat apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu neraka. Kemudian setelah malaikat Jibril alaihissalam sudah melihat yang namanya neraka, lantas kembali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, bagaimana pendapatmu tentang apa yang barusan engkau lihat, yaitu neraka?" Maka Jibril alaihissalatu wassalam mengatakan, "Wahai Rabb, demi kemuliaanmu, demi kebesaranmu, demi keagunganmu, ketika ada seseorang yang baru mendengarkan saja cerita tentang neraka, maka demi Allah, tidak ada yang akan mau masuk ke dalamnya." Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menghiasi yang namanya neraka itu dengan hiasan-hiasan yang disenangi oleh hawa nafsu manusia. Apa contohnya? Contohnya minum khamar, berjudi, berzina, menipu, berdusta, ghibah dan lain sebagainya. Ini adalah hal-hal yang disenangi oleh hawa nafsu manusia. Dan neraka itu dihiasi dengan hiasan yang seperti ini. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala selesai menghiasi neraka dengan hiasan yang seperti itu, maka kembali Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, "Wahai Jibril, sekarang kembalilah untuk melihat bagaimana kondisi dan keadaan neraka saat ini." Maka Jibril pun kembali membentangkan 600 sayapnya untuk terbang melihat kembali yang namanya neraka. Lantas setelah Jibril alaihissalam sudah melihat neraka itu yang sudah dihiasi oleh hal-hal yang disenangi oleh hawa nafsu manusia, maka Jibril pun datang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Pembahasan kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan yang berikut ini. Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik, ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik. Pemirsa Net TV Sulsel yang insya Allah dirahmati dan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, saya akan melanjutkan pembahasan kita pada hari ini. Ya. Kemudian setelah neraka itu dihiasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hal-hal yang disenangi oleh hawa nafsu manusia, maka kembali Allah memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk kembali melihat neraka itu. Setelah malaikat Jibril melihat neraka itu yang sudah dihiasi dengan
hal yang disenangi oleh hawa nafsu manusia. Lantas Jibril kembali kepada Allah. Lalu Allah berkata kepada Jibril, wahai Jibril, sekarang bagaimana pendapatmu tentang neraka itu? Maka Jibril alaihissalatu wassalam pun mengatakan, wahai Rabb, demi keagunganmu, demi kebesaranmu, jika sekiranya manusia itu mengetahui apa yang telah engkau ciptakan dan apa yang telah engkau hiasi dengan neraka ini, maka aku khawatir, kata Jibril, tidak ada satu orang pun yang sanggup untuk lolos daripada neraka ini. Begitu gampangnya orang yang akan masuk neraka. Begitu mudahnya. Karena kenapa? Orang yang mengikuti hawa nafsunya, mengikuti keinginan hawa nafsunya, maka pasti dan pasti Allah akan masukkan dia ke dalam neraka itu. Makanya hawa nafsu ini harus kita lawan, harus kita tekan. Bukan berarti hawa nafsu ini harus kita hilangkan, tidak. Karena hawa nafsu itu sudah mendarah daging dalam diri kita, maka tidak boleh dihilangkan. Harus kita lawan, harus kita tekan. Nah kemudian pemirsa Net TV Sulsel yang insya Allah dirahmati dan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan lagi yang namanya surga. Menciptakan yang namanya surga. Ketika Allah sudah selesai menciptakan yang namanya surga, maka Jibril alaihissalatu wassalam kembali diperintahkan oleh Allah untuk melihat apa yang telah Allah ciptakan. Maka dengan kehebatan Jibril pun 600 sayapnya dibentangkan untuk terbang melihat yang namanya surga. Melihat yang namanya surga. Lantas dia pun terbang. Kemudian setelah itu sampailah Jibril alaihissalam ke dalam surga. Dia pun melihat surga itu dengan penuh ketakjuban. Karena di dalamnya dipenuhi dengan keindahan-keindahan yang sangat luar biasa, yang belum pernah didengar, yang belum pernah dilihat, dan belum pernah dibicarakan oleh siapapun. Maka Jibril alaihissalam takjub. Setelah melihat itu surga, maka dia datang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas Allah pun berfirman kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, bagaimana pendapatmu tentang apa yang telah aku ciptakan, yaitu surga? Maka Jibril alaihissalam pun mengatakan, wahai Rabb, demi keagunganmu, demi kebesaranmu, demi kekuasaanmu, ketika ada seseorang yang hanya baru mendengarkan cerita tentang surga saja, maka pasti dan pasti semua orang akan mau memasukinya. Ketika mendengarkan cerita tentang surga, baru mendengarkan cerita tentang surga, maka pasti dan pasti semua orang akan mau memasuki yang namanya surga itu. Karena dipenuhi dengan keindahan. Jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan pembahasan kita setelah iklan-iklan yang akan lewat berikut ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus. Baiklah, kita akan kembali membahas pembahasan kita pada hari ini. Pemirsa Net TV yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah malaikat Jibril alaihissalam kembali datang kepada Allah, dia pun mengatakan, wahai Rabb, demi kemuliaanmu, demi keagunganmu, dan demi kebesaranmu, ketika ada seseorang yang baru mendengarkan cerita tentang surga saja, maka pasti dan pasti dia pun akan memasukinya. Lantas kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali berfirman kepada Jibril alaihissalam. Kemudian Allah menghiasi surga itu dengan hal-hal yang tidak disenangi oleh hawa nafsu manusia. Seperti misalnya salat, baca Quran, zikir, tahajud, dan lain sebagainya. Ini semua hal yang tidak disenangi oleh hawa nafsu manusia. Surga dihiasi dengan perhiasan yang seperti itu. Maka Jibril pun diperintahkan oleh Allah untuk datang melihat surga kembali. Setelah melihat itu, Jibril kembali kepada Allah. Lalu Allah berfirman kepada Jibril, wahai Jibril, bagaimana sekarang pendapatmu tentang surga? Maka Jibril mengatakan, wahai Rabb, demi keagunganmu, aku khawatir kalau tidak ada satu manusia pun
yang dapat memasuki daripada surga itu. Pemirsa Net TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking susahnya untuk masuk ke dalam surga. Karena apa? Kita harus melawan hawa nafsu kita terlebih dahulu. Menawan hawa nafsu kita, kita harus menyandarkan hawa nafsu kita ke dalam agama yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita harus selalu memperhatikan, kita harus mengoreksi diri kita setiap hari. Apa yang telah diri ini lakukan, bagaimana amalan kita, apakah amalan kita ini sudah baik, sudah benar atau tidak. Maka ini yang setiap hari kita harus koreksi. Bukannya kita harus mengoreksi orang lain, membuka aib-aib saudara yang lain, tapi tidak. Maka lihatlah, perhatikan diri kita sendiri, ajak diri kita untuk selalu melawan daripada hawa nafsu kita, agar kita terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang mengerikan, dan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan keindahan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita banyak-banyak berdoa kepada Allah agar kita senantiasa dapat diberikan kekuatan untuk melawan daripada hawa nafsu kita yang pada hakikatnya godaannya begitu sangat besar. Pemirsa Net TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah untuk selalu mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rahim.